membuat dari soal tugas yang paling termudah, lalu kalau soal yang mata pelajarannya lebih sulit. Ada yang terbalik, buat yang sulit dulu, baru kalau yang sulit saya sudah bisa mengerjakan, sekarang saya mengerjakan yang mudah. Itu skala prioritas. Prioritas yang kalian utamakan tuh yang mana? Yang kedua, tugas tidak akan menumpuk dan bertabrakan. Kalau kalian membuat roster atau jadwal belajar, pasti kan kalian tahu tugas pada hari esok saya harus mengerjakan tugas yang mana, mata pelajaran yang mana. Tidak tertumpuk kan? Kalau seandainya tidak membuat jadwal, pasti ada yang lupa. Aduh, besok ternyata ada PR, saya lupa mengerjakannya. Tapi kalau dengan adanya membuat roster jadwal belajar, pasti kalian tahu, oke, besok mata pelajaran apa kayaknya ada PR deh, saya harus mengerjakannya. Yang ketiga, dapat menjalankan tugas dengan stabil, tidak stres, galau, bingung, cemas, dan bimbang. Siapa di sini kalau PR banyak, ada yang stres, galau, bimbang, semua? Ya. Kenapa? Baru saya ingat, lalu saya kayak stres begitu ibu. Nanti saya harus membagi waktu untuk belajar atau tidak membayar. Yang lain ada yang galau. Siapa? Asal. Berarti sudah tahu kan manfaat dari manajemen waktu itu apa? Sudah? Oke. Yang keempat, hidup semakin produktif untuk fokus dalam pencapaian tujuan. Dengan adanya prioritas tuh, kalian bisa lebih fokus. Oke, kayak seperti tadi, tujuan saya mengerjakan PR. Jadi ada jadwal dari jam 7 malam sampai jam 8 malam. Saya harus belajar. Di belajar itu kita juga bisa buat lagi jadwal dari roster. Oh iya, pada saat ini saya harus mengerjakan tugas. Jadi tidak terbengkalai tugas yang satu dan tugas yang lainnya. Yang tentang status kesehatan baik, fisik, mental, sosial, spiritual, dan ekonomi. Ada yang tahu pengaruhnya ini? Ya, nih? Kalau kita dapat membagi kita waktu yang efektif dan juga produktif, maka kita sebaiknya memiliki waktu atau beberapa orang memiliki waktu untuk pemanasan atau menegakkan tubuh. Mungkin ada juga saat sore mereka jalan. Ada yang lain lagi? Terus ketika kita bisa membagi waktu antara belajar dan kita bersosialisasi itu dengan seimbang, berarti kita bisa memiliki banyak teman yang bersosialisasi, karena jika terlalu sering belajar tidak bersosialisasi maka itu juga bisa menyebabkan stres. Oke, jawaban dari teman-teman tepuk tangan. Yang lain ada nggak? Yang lain? Ayo. Sekarang yang keenam, hidup terasa lebih nyaman dan tenang. Ada yang tahu? Yang belum. William? Hidup terasa lebih nyaman dan tenang itu agar manfaatnya manajemen waktu itu hidup terasa lebih nyaman itu agar kita itu tidak stres karena tugas sering menunda tugas. Ini manfaat yang kadang itu lebih nyaman dan tenang, artinya kita lebih tenang karena tidak banyak tugas yang menumpuk, karena sudah membagi waktu dalam belajar. Hebat sekali. Yang bukan alat kelas ini yang paling cepat. Yang berikut, aspek-aspek manajemen waktu. Yang pertama itu menetap tujuan dan prioritas. Sama seperti tadi. Kalau ada prioritas, ada tujuan, berarti kalian lebih gampang untuk membuat teknik atau metode manajemen waktu dan merencanakan penjadwalan. Yang seperti itu kasih contoh tadi, membuat roster, membuat jadwal, dan ingat, jangan hanya buat tapi tidak laksanakan. Itu sama saja omong kosong. Jadi kayak yang tadi teman-teman yang angkat tangan yang belum buat jadwal, ulang kalau supaya bisa ada main media sosialnya sedikit, main TikTok, nonton YouTube. Kalau kalian tidak buat video pasti kan satu hari penuh bingung. Saya bikin roster, saya lupa saya ada roster.
itu gunanya membuat skala prioritas. Sama saja kalau kalian buat roster, kan udah buat skala prioritas. Prioritasnya apa dari itu? Dari satu hari penuh ada prioritasnya, jam-jam tertentu ada prioritasnya. Kalau kayak Ica bilang dia buat roster, tapi dia buang, dia tertawa kemana? Ya kalau dia hanya sekedar buat roster untuk hanya untuk lihat jadwal. Tujuannya apa? Hah? Ya itu berarti kan tidak buat skala prioritasnya. Kalau hanya buat oke saja, ibu juga begitu. Senin pelajaran ini, Rabu ini. Tapi ada jam berapa? Sepertinya main HP lebih mengasihkan ya daripada berbuat ini. Main 15 menit, main lagi 15 menit, tidak rasa. Waktu sudah lewat 1 jam. Karena harus ada yang ibu buat lagi sebelum dari itu mengerjakan tugas kuliah. Tapi kalau 1 jam itu ibu sudah main, ibu buat lupa untuk skala prioritasnya, bahwa prioritas ibu pada hari itu harus mengerjakan tugas untuk besok masuk kuliah. Kalau simpan di otak, tertumpuk. Benar tidak lihat? Tertumpuk pasti, karena Senin harus ini, Selasa harus ini, ada kalau pulang saya harus buat ini, aktivitas yang lain. Aktivitas skala prioritas itu bukan kamu dalam 1 minggu. Ada tidak yang buat, ada yang punya buku agenda yang list per hari? Ada? Ada kan buku yang, atau sekarang yang kayak di TikTok, checklist, ya kan? Cek hari ini jam sekian aktivitas. Ada yang buat jurnal untuk malamnya. Oh ya tadi saya ada buat ini. Cek. Oh ternyata ada yang saya langgar. Mungkin saya langgar itu karena saya harus melakukan aktivitas lain dulu. Makanya digunakannya skala prioritas. Prioritas apa pada hari itu yang paling penting? Ini fungsi manajemen waktu, perencanaan. Ini yang sama seperti Ica tadi. Dia buat habis roster, dia sudah tahu lagi merencanakan waktu. Kita buat rencana seperti kayak tadi contoh, jam 7 malam sampai jam 8 malam saya buat apa? Saya belajar. Jam 8 sampai jam 9 aktivitas bersama keluarga, nonton TV, dengan orang tua cerita, belum bermain dengan adik. 8 sampai 9 sampai 10 tidur. Itu yang kita bilang perencanaan waktu. Habis pengorganisasian waktu. Pengorganisasian waktu di sini itu membuat struktur. Seperti kayak paginya ada yang bilang tadi ibu saya ada aktivitas lainnya. Tidak setiap hari tidak sama. Pada pagi itu yang kita buat struktur. Ada yang pasti ada pulang, pasti ada yang les kan? Ya. Ya tinggal dia buat. Paginya saya sekolah, siangnya saya istirahat. Siang dari jam berapa sampai jam berapa saya ini bimbel. Pulang bimbel saya istirahat sedikit, lalu melanjutkan untuk mengerjakan tugas sekolah. Atau kalau tidak tugas sekolah tidak ada ya saya baca paling-paling 15 menit 20 menit untuk review lagi untuk besok. Setelah itu saya istirahat. Itu gunanya pengorganisasian waktu. Ada yang tahu pengkoordinasian waktu itu? Ayo, pengkoordinasian. Pasti bahasanya agak berat ya. Kita tahu ya, ada yang tahu tidak pengkoordinasian? Kan? Tidak. Pengkoordinasian di sini berkaitan dengan kayak kalian dibuat roster nih hari penuh. Kalian harus bisa mengkoordinasikan. Apakah saya punya roster yang hari ini bisa berjalan lancar tidak dengan saya punya lingkungan sekitar? Ada yang ngerti? Contohnya, Leo, dia buat jam 7 sampai jam 8 dia harus belajar. Tapi tiba-tiba di grup PA muncul, Leo, kita main game yuk. Gunanya pengkoordinasian itu dia harus tetap ada di tujuan. Tidak jam sekian saya harus tetap belajar karena saya punya jadwalnya untuk belajar, bukan untuk bermain game. Itu namanya pengkoordinasian. Dia koordinasi
menerima dia punya teman main atau tidak? Atau tidak? Kayak contohnya siapa lagi tadi? Siapa tadi yang galau? Mana Asta? Asta kalau tidak belajar karena apa alasannya? Mengantuk siangnya buat setelah pulang sekolah. Hah? Main HP. Nah, contohnya Asta, siang ada CPA masuk. Dari siapa? Ada kawan yang chat. Asta sebelum sekolah kok. Asik kan nih Asta balas chat. Ajang terus sampai ke bawah. Lupa waktu sampai jam 6 sore. Aduh, saya izin mandi dulu ya. Pas izin mandi, Asta sudah capek nih dari tadi mbak balas WA. Pas izin mandi, Astanya naik tidur. Lupa kalau sebenarnya dia harus belajar jam 7. Itu tugasnya pengkoordinasian. Asta bisa tidak koordinasi bahwa itu nona? Jangan dulu chat dari jam sekian sampai jam sekian lah. Habis itu mau istirahat. Setiap malam saya bisa belajar jangan mengantuk. Bagaimana Asta? Bisa? Jangan chat sampai malam. Bukan hanya untuk Asta, semua hambatan dalam manajemen waktu. Ayo, siapa yang tahu hambatan? Tadi kayak ibu contoh Astanya, Lilonya. Tepung siang. Tepung siang. Pagi, siang, pagi, malam. Anggatannya misalkan kalau malam kita mau belajar ada di jalan kita langsung kayak di jalan dan kita Ayo, bagus. Siapa lagi? kegiatan yang dilakukan itu kayak melewati jam. Contohnya jam sekian sampai jam sekian itu waktunya kita untuk belajar. Tetapi kita sebelumnya itu sedang melakukan les. Contohnya tadi tolong harus mengerjakan tugas. Tapi itu les itu melebihi waktu. Bagus sekali. Siapa lagi? Misalkan setengah itu kita mau belajar. Yang penting kita yes dan setengah itu kita bagi HP. Kita masih ada waktu kita bagi HP. Kaget sudah jam 8 dan lupa pekerjaan yang mau kita kerjakan. Misalkan kita mau belajar tapi tiba-tiba malas terus malah main HP sampai mengantuk terus tidur. Kit? Kita punya tugas sudah banyak, jadi kita karena punya tugasnya banyak, jadi kita malas untuk belajar. Semakin banyak tugasnya semakin baru besok alasan. Siapa lagi? Ayo. Apa? Hambatan yang saya tidak bisa fokus belajar kenapa? Bukan saya kenapa tidak bisa buat manajemen waktu yang baik itu karena apa alasannya? Apa? Main bola? Lupa waktu? Kalau ada waktu kosong, mereka kayak bermain game gitu
libur. Mau tetap seperti itu atau tidak? Jadi harus puas. Apalagi? Apalagi? Benar. Inti dari semua adalah kedisiplinan diri. Kalau seandainya punya disiplin diri, pasti bisa. Fokus. Kalau capek, istirahat. Tapi ingat, jangan tidur ke belakang terus. Ya, ada mau tanya? Saya pernah coba bikin roller. Itu sebenarnya selesainya kayak bagus gitu. Tapi saya kelelahan gitu kan. Malam-malam saya tidur. Terus tiba-tiba terbangun jam 2 untuk memikirkan kayak tentang tidur. Overthinking tentang diri. Kenapa saya tidur? Kenapa saya bolos tadi? Kenapa begini? Kenapa begini? Sumpah, itu bingung. Ada yang lain juga kan, seperti sama kayak Isabel. Kalau mau overthinking, ingat itu tidak ada di bucket list untuk skala prioritas. Tapi jadikan itu sebagai motivasi. Oh iya, saya pengen seperti ini. Saya pasti overthinkingnya mesti tentang masa depan kan? Iya betul. Atau ada overthinking yang lain? Iya, Kiane, overthinking tentang apa? Saat kita terlalu sibuk mencari jawaban itu dengan dapat. Tidak dapat adalah overthinking dan stres. Overthinking. Berpikir terus, tapi kita tidak bisa menemukan jawaban. Oke, kemana Mila? Siapa kita pertama? Tentang pelajaran. Saya takut saya boleh tidur atau tidak. Sudah mau saya pikiran itu. Harus banyak persiapan, harus belajar supaya jangan overthinking tentang itu ya, Bos. Ada prioritas. Pikiran apa? Dan satu asam penafas dan dua paracetamol harganya 5.000. Disuruh itu bukan Masih bingung? Ingat jangan pakai chat GPT. Kenapa Pak? Kenapa? Ini tips membuat manajemen waktu. What to do list. Ada yang tahu cara buat tulis di seperti apa? Nah, bagaimana? Benar sekali. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas. Tahu kan? Yang ketiga, keempat. Ingat, harus tetap istirahat. Dan kesehatan itu penting. Ada yang tahu dari komunitas? Jangan mengerjakan semua pekerjaan dalam satu hari. Hindari multitasking. Multitasking itu adalah melakukan pekerjaan lebih dari satu pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Hindari multitasking. Multitasking itu artinya kita melakukan berbagai pekerjaan dalam satu waktu, jadi secara bersamaan. Dan kita harus menghindari dari multitasking. Kalau belum seperti yang jika kita melakukan multitasking,
Jadi saya akan mempresentasikan jawaban nomor 1. Soal nomor 1 adalah tuliskan penjelasan singkat tentang manajemen waktu dan pentingnya pengelolaan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam adalah kemampuan seseorang untuk waktu kegiatan mereka setelah itu. Manfaatnya adalah membuat hidup kita menjadi lebih produktif dan memanfaatkan waktu kita dengan lebih baik. Ada yang mau kasih tambahan? Yang kelompok yang sudah kerja nomor 1 nomor 1. Ya, kelompok berapa? Nomor 1. Yang kami tuliskan seperti yang pertama, manajemen waktu adalah kemampuan seseorang untuk mengatur waktu dan jadwal sebuah kegiatan agar kegiatan tersebut berjalan dengan efisien dan produktif. Yang kedua, pentingnya pengelolaan waktu yaitu tugas tidak menumpuk agar kita tidak stres, bimbang dan galau serta hidup menjadi nyaman dan tenang. Sekarang Ibu terima kasih untuk kelompok 1, Ibu kasih dulu. Sekarang kelompok 2 siapa? Soal nomor Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Teman-teman dari kelas 2 dalam mempresentasikan jawaban kamu. Pertanyaannya, apa saja alat bantu yang Anda gunakan untuk mengisi jadwal? Contoh, aplikasi, lembar kerja, alat tulis, dan sebagainya. Kalau secara elektronik, kami dapat menggunakan perangkat elektronik seperti misalnya ponsel, laptop, terus komputer, tablet, dan lain-lain. Selain itu kita dapat menggunakan berbagai macam aplikasi. Contohnya aplikasi membaca jadwal, aplikasi bucket list atau aplikasi daftar kegiatan yang akan kita lakukan, dan aplikasi catatan. Kalau tanpa menggunakan elektronik, kita dapat menggunakan kertas atau buku untuk menulis dan alat tulis untuk menulis sekian dari kami. Ada yang mau tambahkan? Apa? Alat dan aplikasi yang lain dengan selain dari yang dijelaskan ada? Ada yang menggunakan Canva selain dari kelompok ini? Ada? Sekarang siapa yang mau presentasi untuk nomor 3? Kelompok 3 mana? Kelompok 3 ini. Mereka punya yang sebentar nih. Mereka punya yang tindakan. Dan dari jam berapa sampai jam berapa? Dan ini siapa? Kalian yang ini? Yang ini saja. Oh ini yang tadi? Oh yang kalian beri itu sudah tambahkan tadi yang pakai Canva. Berarti yang kalian punya list. Nanti baru kelompok lain tambahkan ya. Oke, berarti strategi. Oke, kelompok 3. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Saya Misalnae. Kali ini saya dipanggil teman-teman untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal nomor 2, sebutkan strategi atau metode yang Anda pelajari dari TikTok untuk membantu pengelolaan waktu. Yang pertama, kami menulis menjadi kita harus mempunyai niat dalam diri kita. Bagaimana kalau kita tidak mempunyai niat? Berarti nanti apa yang kita jalankan itu tidak sesuai. Yang kedua ada disiplin. Nah, kalau kita sudah membuat manajemen waktu, kita juga harus mendisiplinkan diri
Makasih. Ada yang mau tambahkan kelompok lain? Ada? Tidak? Sebentar dulu ya. Kita melihat dari komisi. Oke. Kelompok kelima kan tadi sudah ditambahkan di kelompok 1. Jadi biar selek. Kita langsung skip di kelompok kalian. Tindakan. Kelompok apa? Tindakan. Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Ya, saya Celi akan mewakili kelompok. Soalnya, gunakan tabel di bawah ini untuk menyusun data kalian atau ribuan yang mencakup kegiatan-kegiatan yang kalian prioritaskan. Pastikan untuk memperhatikan waktu untuk belajar, beribadah, berolahraga, dan beristirahat. Waktu dari jam 6 sampai jam 7 kegiatannya adalah bersiap untuk pergi ke sekolah. Prioritasnya tinggi. Alasan prioritas agar tidak terlambat. Waktu dari jam 7 tepat sampai jam 8 kegiatannya asal kain di sekolah. Prioritasnya sedang. Alasan prioritas karena hanya mendengar berjamaah. Waktu dari jam 8 sampai jam 9 kegiatannya belajar. Prioritasnya tinggi. Alasan prioritas karena belajar itu penting. Jam 9.04 sampai jam 9.30 istirahat pertama. Prioritasnya tinggi karena kita perlu beristirahat setelah belajar. Jam 9.30 sampai 10.20 melanjutkan pelajaran. Prioritasnya tinggi karena belajar itu penting. Jam 10.20 sampai jam 11.40 istirahat kedua. Prioritasnya tinggi karena perlu beristirahat harus belajar. Lalu jam 11.40 sampai jam 1 melanjutkan pelajaran lalu pulang. Prioritasnya tinggi karena belajar itu penting dan bisa dilakukan. Ada kelompok lain? Mau sambung? Tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang. Yang ini tidak tepuk. Tepuk siang, siang, malam, pagi, malam, pagi, malam, 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 siang. Oke, baiklah. Tepuk tangan untuk kita semua yang sudah berperang. Tepuk malam. Nanti fix harus dengar dulu tuh. Saya belum bisa tarik kesimpulan. Video. Dari pelajaran hari ini tentang manajemen waktu. Berdiri sudah. Dan kesimpulan dari materi kita hari ini tentang manajemen waktu yaitu kita harus bisa mengorganisasi waktu kita untuk belajar, bermain dan melakukan aktivitas lainnya agar selalu efektif dan tersusun dengan baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ani, berdiri ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dari masalah ini adalah manajemen waktu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Waktu itu dalam kehidupan sehari-hari seperti kita berolahraga atau melakukan tadi sampai ke jadwal rohanian seperti doa, doa angelos. Nah, dalam manajemen waktu kita harus mengatur waktu kita dan mengatur waktu kita bukan satu-satunya hal yang mengatur waktu. Kita juga harus belajar cara yang memprioritaskan hal yang lebih penting dan kita juga harus menjadi disiplin. Karena itu untuk memanajemen waktu kita harus menjadi disiplin. Jika kita sudah tahu cara memanajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menikmati permisi bukan tahu saja tapi juga menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat merasakan manfaat seperti kehidupan kita lebih produktif, terorganisir, dan juga kita dapat hidup dalam ketenangan. Kita tahu bahwa hidup kita itu tidak khawatir karena banyak halangan yang kita hadapi dan kurangi dari mata pelajaran seperti tugas atau ada presentasi di minggu
kita sudah tahu semuanya. Dan juga dalam manajemen waktu kita juga bisa menggunakan beberapa barang atau aplikasi virtual agar kita dapat membantu kita menjadi lebih disiplin dan menjadi lebih terorganisasi. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ijab. Mau tambah kan? Jadi untuk Ibu harap setelah kalian tahu materi tentang manajemen waktu, ingat kalian bilang jangan hanya apa? Tahu tapi menerapkan. Apalagi sekarang kan sudah ada aplikasi Canva yang cewek-cewek buat to-do listnya yang cantik-cantik pakai aplikasi ya kan? Tahu kan? Yang untuk cowok-cowok? Iya benar, sekarang juga sudah ada aplikasi untuk mengingat jam sekian harus buat apa. Baiklah, untuk pertemuan 2 minggu ke depan, hari Selasa kita buat bimbingan konseling kelompok. Selasa minggu depannya lagi. Sekarang Ibu merencanakan untuk kita buat making, tapi buat pakai karton, atau